bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultra Line hari ini. Bithumas Polda Sultra menggelar kegiatan Coffee Morning bersama insan pers di Aula Mapolda Sultra yang dihadiri oleh Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Polisi Ferry Walintukan, dan sejumlah pimpinan organisasi pemilik media online dan pimpinan organisasi jurnalis, beserta para jurnalis dari berbagai media online, cetak, dan televisi di Kota Kendari, Rabu 3 Februari 2021. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultra Line, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Organisasi-organisasi itu terdiri dari Asosiasi Media Cyber Indonesia (AMSI Sultra), Serikat Media Cyber Indonesia (SMSI Sultra), Aliansi Jurnalis Independen AJI Kota Kendari, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Sultra. Dalam kegiatan yang berlangsung sederhana ini, banyak membahas berbagai hal tentang dunia jurnalistik, terutama soal sengketa informasi atau sengketa karya jurnalistik. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Polisi Ferry Walintukan, dalam Coffee Morning bersama awak media mengatakan agar antara Polda Sultra dengan insan pers tercipta kekompakan dalam segala hal dan mempersilahkan insan pers membuat berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menambahkan bahwa ke depan Polda Sultra dalam rangka keterbukaan informasi publik akan membuat live streaming untuk pemberitaan Polda Sultra yang akan ditayangkan setiap jam 10 pagi, sehingga insan pers dapat mengetahui berita-berita apa saja dari Polda Sultra. Media dan saya harapkan kita sama-sama sesama media, awak media, saya mengharapkan kita kompak dalam segala hal, dan silahkan Anda tetap memberitakan, tetapi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dan yang terakhir, kami dari Polda dalam rangka dari Bit Humas Polda ya, kami berusaha juga untuk memberikan pelayanan buat rekan-rekan. Dalam hal ini kami berusaha membuat untuk dalam rangka undang-undang keterbukaan informasi publik ya, kami juga itu walaupun undang-undang KIP itu sudah agak lama, tetapi kami mau coba nanti kami mau membuat live streaming untuk pemberitaan Polda Sultra. Ya bukan menyaingi mungkin IJTI ya, yang televisi enggak, mohon maaf, ataupun TV online enggak. Kami non profit, kami bukan mau saingan TVRI enggak. Karena terus terang aja Pak, kami setiap hari dari ROOP itu ada laporan Harkamtipmas, laporan lalu lintas, laporan daftar pencarian orang, daftar pencarian barang, dan lain-lain. Kami hanya mau menjembatani. Jadi kami rencananya, kami lagi mengkonsep membuat studio-studioan, ya kan, ya, yang apalah yang kami bisa dengan alat yang ada. Kami berusaha membuat supaya nanti bisa setiap jam 10 pagi rekan-rekan kan kadang-kadang kan wartawan ini kan Batman semua ini kan ya kan. Jadi kalau kita buat jam 8, jam 7, waduh kayaknya masih di Pulau Kapas itu ya. Baru ada yang baru landing ya kan, gitu, seperti itu kan. Jadi mungkin jam-jam 10-an kami berusaha membuat jam 10. Jadi supaya Anda rekan-rekan bisa melihat, oh ya, hari ini berita yang ada di kepolisian tuh ini. Kalaupun ada beberapa berita yang tidak kami muat, silahkan Anda nanti, kami akan membuat juga selain daripada berita itu kami punya itu, nanti kami akan buat berita tertulisnya yang lebih lengkap. Jadi kalau rekan-rekan nanti silakan memilih yang mana yang mau diperdalam untuk diberitakan.
Selain itu, Kombes Polisi Ferry Walintukan juga menambahkan bahwa terkait apabila ada sengketa informasi yang dialami oleh rekan-rekan media, maka Bit Humas Polda Sultra siap untuk membantu melakukan mediasi. Dan Bit Humas Polda Sultra akan menghubungi pihak Cyber Polda Sultra untuk agar masalah ini jangan dulu dilanjutkan. Tapi apabila setelah dimediasi tidak bisa diselesaikan, barulah dipersilakan melanjutkan ke proses hukum. Kita coba memediasikan, ya kan? Kita mediasikan. Jika tidak bisa selesai, barulah kita persilahkan untuk dilanjutkan ke cybercrime. Itu rekan-rekan ya. Jadi biar rekan-rekan juga nanti sama-sama tahu jika nanti ada apa-apa, kami Humas Polda, khususnya untuk di bagian Subak PPID, kita untuk sengketa informasi kita siap untuk membantu untuk melayani. Jadi kalau ada apa-apa, rekan-rekan ada yang komplain, ada dilaporkan ini, langsung hubungi kami. Nanti kami yang akan menghubungi cyber. Kita akan hubungin cyber bahwa masalah ini jangan dulu dilanjutkan, biar kami yang menyelesaikan. Jadi kami akan membantu untuk menyelesaikan. Tetapi kalau tidak bisa kami bantu untuk menyelesaikan, pihak yang bersangkutan tetap berkeberatan, ya nanti rekan-rekan juga akhirnya kita tahu bahwa kita tidak bisa lagi membantu, ya barulah kita persilahkan untuk mereka menempuh jalur hukum. Sementara itu, Ketua AMSI Provinsi Sulawesi Tenggara, M. Jufri Rahim sangat mengapresiasi inisiatif Bit Humas Polda Sultra dalam mencoba menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi sebelum masuk ke proses hukum yang sesungguhnya. Ia juga mengharapkan agar apabila ada masyarakat yang dirugikan oleh pemberitaan pers, seharusnya langkah pertama yang dilakukan dengan menggunakan hak jawab sesuai Undang-Undang Pers. Akan tetapi terkadang masyarakat tidak memahami itu, sehingga apabila mereka dirugikan langsung melapor ke Cybercrime Polda dengan menggunakan Undang-Undang IT. Jadi menurutnya langkah mediasi dari Bit Humas Polda Sultra adalah sebuah langkah yang baik, yang nantinya juga akan tetap dikawal dan menjadi catatan bagi organisasi media dan jurnalis, sehingga persoalan sengketa informasi tidak terjadi kembali. Di lapangan. Makanya saya pikir tadi dengan adanya inisiatif melalui PPID, melalui Humas Polda, bahwa jika ada sengketa informasi sebelum sampai pada proses hukum yang sesungguhnya, itu saya kira suatu langkah yang sangat baik sekali, Pak. Karena memang kita tahu bahwa sebetulnya sudah ada mekanisme penyelesaian persoalan-persoalan dalam hukum pers, tetapi terkadang masyarakat masih banyak yang tidak memahami itu. Misalnya kalau ada masalah publik atau masyarakat yang dirugikan karena pemberitaan pers, maka langkah yang pertama dilakukan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang harusnya menggunakan yang namanya hak jawab. Tetapi terkadang karena ini mungkin apalagi kalau sudah ikut disebar-sebar lewat media sosial, langkah paling bagus ya sudah kita laporkan langsung di cybercrime Polda misalnya. Saya beberapa kali juga dipanggil selalu oleh cybercrime sebagai ahli dari Dewan Pers gitu. Tapi ya syukurnya juga kita karena pejabat kita di cybercrime mulai memahami itu, Pak. Kalau ada sengketa pers, mereka selalu mencari sebelum diproses mendiskusikan dengan pihak ahli pers dari Dewan Pers gitu. Nah, tetapi kalau ada langkah tadi dikomunikasikan, dimediasi, saya kira ini akan lebih baik, Pak. Tentu saja saya juga hal-hal ini kita menjadikan catatan sehingga menjadi pelajaran buat teman-teman wartawan di lapangan. Karena dimediasi, tetapi kan jangan sampai juga bahwa kewenangan kita sikat aja kasarnya nanti kan dimediasi. Tentu saya kira kawan-kawan juga tidak akan seperti itu, karena tadi sudah ada peran dari organisasi media dan organisasi jurnalis tadi. Makanya saya kira ini sangat baik
karena biasanya akan melelahkan juga Pak kalau sedang sama, saya kira dengan proses hukum yang lain. Konsentrasi kawan-kawan media juga akan terganggu karena proses sampai pengadilan itu biasanya butuh berbulan-bulan juga. Kita saja yang dipanggil sebagai ahli misalnya sudah ikut tersita waktunya, apalagi kalau kawan-kawan yang sampai yang diproses hukum. Dan ini saya kira juga akan ikut membantu bagaimana kita ikut menguatkan sebuah prestasi menurut saya yang dialami oleh pers kita, di mana tahun 2019 kemarin Sulawesi Tenggara itu tercatat sebagai salah satu provinsi yang kemerdekaan persnya sangat baik di Indonesia. Makanya dengan upaya-upaya itu tadi saya kira ini akan ikut memperkuat hal-hal seperti itu Pak. Senada dengan itu, Ketua IJTU Sultra Asdar Zula menanggapi persoalan sengketa informasi, mengatakan bahwa apabila ada sengketa informasi atau sengketa karya jurnalistik harusnya dilaporkan dulu ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers yang menentukan apakah itu sengketa informasi atau tindak pidana yang harus diproses hukum. Ia juga berharap hubungan antara insan pers dan Bit Humas Polda Sultra akan lebih baik ke depan, sehingga informasi-informasi yang dibutuhkan insan pers dapat lebih cepat mendapatkan jawaban. Provinsi, sepengetahuan saya, ada ahli pers, itu memang langsung dari Dewan Pers. 2 orang itu, seingat saya, kalau belum ada perubahan, abang kita ya, Pak Jufri, itu adalah salah satu ahli pers yang bisa dimintai pendapatnya tentang sengketa karya jurnalistik gitu. Nah, saya juga pernah beberapa kali banyak yang bertanya ke saya kalau keberatan dengan pemberitaan ini seperti apa. Saya hanya menyarankan ke Dewan Pers dulu, nanti Dewan Pers lah yang akan menentukan itu benar-benar sengketa karya jurnalistik atau betul-betul pidana yang harus diproses hukum di kepolisian atau di penegak hukum yang lain. Selama saya memediasi begitu, kita tidak butuh waktu yang lama. Dewan Pers itu hari biasanya itu hanya 3 hari atau 4 hari sudah ada dapat jawaban, kecuali kalau online kan biasanya susahnya begini, ada berita yang dipersoalkan oleh mungkin yang keberatan dengan pemberitaan itu, ketika ditahu linknya dihapus. Dewan Pers kadang bukan di situ. Makanya biasanya Dewan Pers menyarankan kalau ada sengketa seperti atau karya yang di online itu biasanya harus di screenshot linknya, karena linknya biasa di error. Tidak tahu kenapa biasanya seperti itu. Kalau dari Pak Kabit tadi, itu memang harusnya juga dimediasi dulu sebelum berlanjut ke laporan. Biasanya kan di MOU waktu pada saat itu kalau Dewan Pers masih yang periode lalu dengan Pak Kapolri, bahwa penyidik itu atau ke pihak kepolisian memediasi dulu si pelapor ini, disampaikan bahwa kalau yang begini seperti ini, kalau memang tidak terima nanti dimediasi gitu. Nah, tapi kita kembali lagi, dan itu adalah pendapat saya, mungkin pendapat ahli pers mungkin seperti apa lagi. Nah, kemudian mungkin yang soal informasi tadi Pak, untuk kebodohan teman-teman, saya mungkin agak jarang ya ke Polda ini. Saya baru 2 kali ketemu dengan Bapak. Kebetulan pada saat itu saya sempat ke rumah, dan cerita itu saya dapatkan juga. Harusnya sih cerita ini ketika ada permasalahan ini memang harus ada Kapolda juga ini, kalau menurut saya. Kenapa? Kita juga teman-teman, apalagi kita yang revisi, kita mau kemana pasti Kabit Humas. Kemarin ada soal ada apa ya, yang kecuricu itu ya Pak, yang sampai malam pun kita datangnya ke sini.
Ya sama siapa lagi? Karena itulah sebenarnya yang kalau istilah ini juru bicara yang ada di sini. Kita akan ke Kapolda, pasti ya ke Humas ya. Yang kita pikirkan kan sebelum kita tahu cerita Pak Kabid tadi, yang kita bayangkan bahwa Kabid Humas itu apapun yang kita tanyakan dia harus tahu. Gitu. Tapi yang pada akhirnya setelah kita tahu kondisi yang sebenarnya, yang kita mau tahu lagi harusnya sih ditahu, dan kita harapkan semoga ini akan menjadi lebih baik lagi. Dan kita juga informasi-informasi yang kami butuhkan bisa cepat mendapatkan jawaban. Dalam kegiatan ini, beberapa poin penting yang menjadi kunci agar insan pers tidak terjebak dalam masalah sengketa jurnalistik atau sengketa karya jurnalistik adalah dengan memperkuat verifikasi informasi dengan terjun langsung ke lapangan dan menggali informasi yang akurat dari berbagai narasumber yang kompeten. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Sultraline Ismat Indarsyah mengabarkan untuk Anda.